Itu dulu gitu. Kalau sekarang, ini udah bukan keinginan saya lagi, saya punya cita-cita yang lain, punya keinginan-keinginan yang lain. Jadi saya ingin melarikan diri dari, panggilan itu, dari panggilan menjadi seorang imam itu. Dan yang saya lakukan saya jahat sekali. Saya mencobai Tuhan gitu. Hai, halo, selamat pagi. Apa kabar? Sekarang saya berada di area belakang Seminari Tinggi. Ini ada kolam. Yang di belakang sana adalah semacam gazebo kalau kita bilang. Dulu di situ sering dipakai buat ngumpul. Kalau malam gitu atau kalau siang, kalau ada belajar atau ngobrol-ngobrol dulu di situ. Tapi sekarang mungkin karena udah jarang ngumpul ya, karena corona ini kan memang berusaha untuk tidak banyak berkumpul, jadinya ya jarang dipakai. Maaf kalau nanti agak-agak goyang-goyang ya, karena saya ini duduk di satu kursi. Kursinya itu dari belahan kayu gelondongan gitu yang agak-agak nggak imbang. Oke, tapi apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda menyenangkan juga, dan terima kasih hari ini saya disupport sama Superdad untuk kaos saya @superdad.co Instagramnya. Jangan lupa untuk Anda yang pengen dapat juga kaosnya, enak banget. Di belakang ada tulisannya awesome daddy atau apa. Jadi untuk Anda para papa muda, papa hot daddy, silakan kalau mungkin mau beli kaos ini, silakan follow Instagramnya @superdad ya. Jadi silakan kalau mau punya kaos kece dan keren seperti saya ini. Kayak gambarnya kayak gitu kan. Kenapa saya hari ini mau bertemu dengan Anda? Lama saya nggak bikin vlog ya, mau cerita-cerita aja sih ya. Masih corona, sekarang sudah minggu ke berapa sih kita di sini ya? Kalau kemarin saya bikin refleksi, sudah refleksi ke 10 ya. 10 kami nggak keluar dari Seminari Tinggi ini. Waduh ya. Jadi ya di dalam terus katanya mau new normal. Terus kegiatan masih tetap sama lah ya. Riwah dengan yang namanya tesis yang nggak selesai-selesai. Nggak tahu ini harus gimana. Yang jelas saya sudah berusaha ya gitu. Doakan semoga selesai tesis saya segera mungkin. Jadi mohon pihak-pihak yang mungkin berhubungan dengan tesis saya dan melihat ini, tolong ya dibantu segera gitu. Karena udah lewat, seharusnya deadline saya harus selesai seharusnya Mei gitu tuh, ada satu dan lain hal yang ya istilahnya tidak dari pihak saya lah ya. Sombong amat. Akhirnya agak mundur gitu. Hari ini saya mau cerita apa? Hari ini saya mau cerita sesuatu. Jadi dari tadi malam saya itu kan kebetulan ada satu yang harus dikerjakan, harus dikumpulkan dari di sini. Jadi saya kebetulan itu diminta untuk mengumpulkan sesuatu yang itu kita buat dari tingkat 1 gitu. Jadi udah kalau sekarang saya udah 6-7 tahun yang lalu ya berarti ya. Jadi harus buka-buka file. Ketika saya buka-buka file, saya menemukan di 5 buah flash disk gitu ya, di mana-mana. Saya menemukanlah satu hal yang pengen saya ceritakan di sini. Jadi saya menemukan album saya merapuh. Tahu nggak itu album merapuh? Iya, jadi ceritanya gini, dulu sebelum saya masuk di Seminari Tinggi, itu saya sempat bikin album. Judul albumnya adalah Merapuh. Untuk Anda yang punya album saya Merapuh, silahkan komen di bawah ya. Album saya Merapuh, terus kemudian lagu yang paling Anda suka apa. Karena di malam itu saya nggak tahu apakah saya ini narsis atau apa, tapi ketika saya mendengarkan lagu saya, gila keren banget ini album. Ya itu lagunya isinya berapa sih, 7 atau 8 lagu kalau nggak salah, 7 kalau nggak salah. Tapi ada satu lagu yang saya nyanyikan 2 kali dengan berbeda iringan. Jadi itu juga satu anugerah buat saya, satu yang buat saya itu adalah di luar bayangan saya untuk saya memiliki album itu. Jadi ceritanya gini, jadi saya kan memang suka nyanyi dari dulu. Terus kemudian pada saat itu saya kan mulai pengen tiba-tiba ada keinginan untuk masuk menjadi seorang frater. Sudah mulai galau-galau nih, sudah mulai bingung-bingung. Pada saat itu sebenarnya saya bukan orang yang selalu membuat lagu gitu. Saya pada saat itu memang pernah ada satu lagu yang judulnya Hanya Engkau Satu. Itu saya bikin saya bikin untuk satu lagu yang single gitu.
Single yang kemudian saya putar di radio. Saat itu judulnya Hanya Engkau Satu, itu dibantu sama teman saya Madai. Hai Madai, apa kabar? Lama banget gak ketemu. Jadi pada saat itu saya bikin satu lagu itu, terus kemudian itu udah selesai. Jadi saya pikir selesai enough. Tapi ketika saya kemudian berkeinginan untuk menjadi seorang frater, pada saat saya bingung gitu. Apa sih udah yang buat saya pengen jadi frater, dan memang jujur ingin lari dari itu. Ingin lari dari keinginan menjadi seorang frater, karena pada saat itu ya cita-cita saya bukan menjadi seorang frater. Dulu memang entar suatu ketika saya akan bercerita bagaimana proses panggilan saya ini, tapi sekarang saya mau cerita soal ini dulu. Jadi itu dulu gitu. Kalau sekarang ini udah bukan keinginan saya lagi. Saya punya cita-cita yang lain, punya keinginan yang lain. Jadi saya ingin melarikan diri dari panggilan itu, dari panggilan menjadi seorang imam itu. Dan yang saya lakukan, saya jahat sekali. Saya mencobai Tuhan gitu. Saya meminta 3 hal. Saya tidak akan ceritakan tiga halnya itu apa, tapi salah satunya adalah, yang saya ceritakan adalah, saya sebelum, kalau memang saya diinginkan untuk masuk menjadi seorang frater, kalau saya masuk, Tuhan memanggil saya untuk menjadi seorang frater, saya bilang gini, Tuhan, kalau memang itu yang Engkau inginkan, saya minta 3 hal. Dan salah satunya adalah, saya ingin punya album, mini album lah minimal. Kenapa pada saat itu saya meminta itu? Kenapa pada saat itu saya meminta untuk saya memiliki album? Karena saya yakin itu nggak mungkin. Saya yakin itu susah sekali untuk bisa menjadi kejadian. Sorry, ada banyak yang lewat ya, karena di belakang ada pembangunan. Karena itu susah sekali, itu nggak mungkin gitu untuk saya punya album itu. Tapi sekali lagi, ketika Tuhan berkehendak, ketika Tuhan menginginkan sesuatu, ada aja jalannya. Dan saya menang dong pada wah, nggak mungkin kejadian. Jadi saya bisa lepas dari keinginan, dari dalam tanda kutip panggilan menjadi seorang frater atau seorang imam ini. Tiba-tiba suddenly, anyway, ini kok banyak banget orang lewat sih, jam berapa? Ini orang ngantor apaan nih, jam 9:30 baru pada berangkat ya. Ya, jadi lewat dulu. Aduh, siapa sih itu? Nggak tahu, penunggunya Seminari Tinggi. Belum pernah saya marahin kayaknya. Ya, jadi pada saat itu saya merasa bahwa wah, ini nggak mungkin sekali. Karena 3 hal itu saya pikir sesuatu yang nggak mungkin. Yang satu ada kemungkinan sih, tapi yang 2 ini adalah sesuatu yang tidak mungkin gitu kayaknya. Tiba-tiba saya dihubungi oleh satu teman saya itu yang tidak pernah ketemu sama sekali. Udah lama banget nggak ketemu. Ketemu itu terakhir saya nyanyi di Dia Nikah. Dia Nikah tuh saya yang nyanyi bersama kelompok saya Melonu Voice pada saat itu. Namanya Mas Indra Soeharto. Hai Mas Indra, nggak apa-apa ya. Saya cerita di sini. Mas Indra Soeharto. Nah, dia kemudian tiba-tiba mengajak saya bertemu di salah satu tempat makan bersama Mbak Erlin. Hai Mbak Erlin, Pranataria Erlin, yang pada akhirnya nanti saya ajak untuk duet di salah satu lagu saya. Jadi Mas Indra ini ngajak ketemu saya. Kemudian kita ngobrol ke sana ke sini sampai sebelumnya bukan itu. Sebelumnya itu bukan di Diksi, tapi kayaknya nasi goreng di SMA 3 kalau teman-teman tahu. Jadi ngobrol di situ, kita ngobrol ke sana ke sini. Ternyata dia sepertinya tahu kalau saya membuat single Hanya Engkau Satu itu. Terus kemudian dia nanya gini, kamu nggak pengen bikin album po? Mungkin dia enak sekali gitu ya bertanya, tapi buat saya ini apa ini? Lalu saya bilang kayak gini, nyantai aja saya bilang bahwa ya pengen sih, cuma ya mana ada produser yang mau memproduksi, saya harus ke Jakarta gitu, mau bikin sendiri duitnya siapa puluhan juta ya untuk bikin album pada saat itu tahun 2010 menuju ke tahun 2011 atau malah awal ya, 2011 awal kalau tidak salah. Terus saya juga sedang gonjang-ganjingnya untuk masuk atau tidak menjadi ke Seminari Tinggi ini. Dan dia enak aja bilang kayak gini, ya udah kalau mau bikin album ya bikin aja, nanti aku belajar jadi produser. Maksudnya ya udah nanti aku yang biayai semuanya. Suami istri Mas Indra dan juga Mbak Erlin ini mungkin kayaknya disuruh sama Tuhan, kamu datang ke Oot sana, kamu biayai semua albumnya, baru kemudian biar dia mau masuk di seminari. Gila, pada itu saya bener-bener syok. Dan apa ya, gak tahu harus apa gitu. Gila, ini bener-bener
beneran nih Mas, apa namanya, mau mau bayar ini ya, nanti saya yang akan, bayar semua, biayai semuanya gitu. Ya udah dong, akhirnya satu kesempatan, kapan lagi punya album ada yang biayain, duit dari mana gitu ya kalau saya harus biayain sendiri pada saat itu. Terus kemudian yang keduanya lagi, eee, ya sudahlah kalau memang memang ini kita lihat sampai di mana, kalau memang ini diizinkan toh masih ada 2 hal yang belum dikabulkan kan, santai aja ya udah akhirnya saya bikin. Dan memang pada akhirnya saya bikin lagu, bikin bikin beberapa lagu yang bener-bener bikin baru gitu. Karena saya hanya punya satu atau 2 materi lagu yang isinya memang kegalauan saya ketika pada saat itu, ingin masuk ke seminari tinggi. Akhirnya itu proses yang sangat cepat sekali. Musik saya dibantu oleh Mas Lukas, halo Mas Lukas. Kemudian dibantu oleh Septo Cleosa, apa kabar? Ini lama tidak ketemu dengan Anda, saya mungkin juga kalau ketemu lupa ini yang mana. Kemudian dibantu oleh Madai juga musiknya. Kemudian kalau rekamannya dulu saya di Kwa Etnika dibantu oleh Mas Anton Gendel sama Mas Harsa, Mas Prima Harsa. Terima kasih sekali sudah dibantuin saat itu. Dan akhirnya jadilah itu. Jadi proses yang cepat untuk pemotretan. Kalau Anda melihat album saya itu, saya jadi tampan sekali itu gara-gara Mas Domi yang sekarang sudah kemana-mana, sudah mempunyai apa namanya, sudah mempunyai tim foto yang keren sekali untuk wedding atau apapun. Ternyata saya itu didukung oleh orang-orang yang hebat. Akhirnya saya bikin lagu itu, bikin album itu, dan di tahun 2011 saya punya mini album Merapuh. Itu benar-benar tangan Tuhan yang bekerja pada saya melalui teman-teman saya, melalui Mas Indra, melalui Mbak Erlin, melalui para musisi, Mas Lukas, Mas Septo, Madai, kemudian Mas Domi, semuanya, Mas Anton, Kwa Etnika, Mas Prima Harsa. Terima kasih sekali. Saya ingat sekali pada saat itu bahasa Inggris saya kacau. Kami menyanyikan satu lagu Sprinkle Sand, ciptanya yang dari puisi luar negeri yang dibuat lagunya oleh Mas Gatut. Halo Mas Gatut, yang dari Melano Voice juga. Saya nyanyikan itu dan saya itu nggak bisa bahasa Inggris bagus. Akhirnya Mas Harsa itu harus membenahi spelling saya satu-satu. Itu lama banget saya harus rekaman lagu itu. Dan itu pengalaman yang luar biasa buat saya. Pengalaman bagaimana Tuhan itu hadir kalau sudah punya keinginan. Tuhan itu kalau sudah memanggil pasti caranya apapun akan dilakukan gitu. Dan ternyata saya di sini. Dan itu pengalaman yang buat saya mungkin menguatkan saya, akhirnya saya masuk ke seminari tinggi. Walaupun harus mencoba Tuhan dulu. 2 lainnya apa nanti kapan-kapan akan saya ceritakan kepada Anda. Tapi pagi hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih untuk orang-orang yang mengantarkan saya ke seminari tinggi ini, yang membantu saya akhirnya bisa meluluskan mimpi saya untuk mempunyai mini album itu. Dan memang sekali lagi album itu isinya adalah kegalauan saya. Ada album itu judulnya Merapuh karena ada satu lagu judulnya Merapuh yang itu benar-benar pada saat itu adalah lagu yang benar-benar mewakili saya gitu. Terus kemudian saya dibantu juga oleh Romo Agung untuk Hamogung. Romo yang dekat sekali dengan saya, yang bantu saya luar biasa, yang dipanggil dulu oleh seminari tinggi, diwawancarai dulu sebelum saya diwawancarai. Romo Agung saat itu membuatkan saya lagu yang saya kasih judul Ku Tahu, itu dari puisinya Romo Agung. Saya membuat lagu judulnya Syukur Bagi Dia atau apa gitu, saya lupa lagu-lagunya. Tapi yang jelas terima kasih untuk semua orang yang sudah membuat saya di sini melalui album Merapuh itu. Dan tadi malam saya ketemu juga dengan terima kasih buat Mbak Erlin yang sudah saya ajak duet, yang mau bersedia saya ajak duet untuk menyanyikan lagu Untukmu. Itu persembahan saya untuk Bapak Ibu di rumah yang luar biasa mencintai saya, dan untuk semua orang tua juga gitu. Dan ada satu yang membuat saya saat itu cukup menjadi terharu gitu, ketika ada satu orang guru TK, ketika album itu keluar, ada seorang guru TK, terus kemudian dia mengirimkan, karena pada saat itu saya juga masih siaran radio gitu, mungkin dia mendengarkan radio atau apa, mengirimkan message gitu yang dia katanya, Mas, saya minta izin lagu ini akan dinyanyikan murid-murid saya untuk perpisahan. Mereka akan persembahkan lagu ini untuk orang tuanya, dan itu luar biasa sekali. Terima kasih entah siapapun Anda pada saat itu yang message saya dan menggunakan lagu
Untukmu Ayah Ibu ini dinyanyikan. Ada juga anak-anak kecil yang tahu lagu ini, yang Sukoharjo itu ada satu orang anak yang dia sangat hafal sekali. Kemudian anak-anaknya Mas Indra gitu ya juga hafal juga dengan lagu itu, si Naya gitu ya. Wah, luar biasa. Dan ketika tadi malam saya mencoba membuka file, saya menemukan minus one-nya, dan saya berpikir untuk menyanyikan ulang lagu itu. Jadi saya berencana untuk menyanyikan lagi lagu-lagu Merapuh ini dengan musik yang sama, tapi dengan saya nyanyi saat ini. Dan mungkin nanti bukan mungkin ya, ini memang pada akhirnya akan saya upload di YouTube saya, Dre Christian. Jadi terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah selalu mendukung saya, baik dalam panggilan, baik dalam proses saya siapapun Anda. Terus kemudian juga sampai saya tahap ini di tingkat 6 ini, doakan saya semoga saya terus bisa menyelesaikan semua yang harus bisa diselesaikan di sini dan bisa melangkah ke tahap berikutnya. Saya juga mengucapkan terima kasih juga untuk Anda para subscriber, untuk Anda para penonton, karena akhirnya saya sudah sudah resmi resmi menjalin kerjasama dengan YouTube, woy. Karena akhirnya AdSense dan juga monetisasi saya sudah diterima tadi malam. Jadi tadi malam ada 2 kebahagiaan. Saya mendapatkan email bahwa YouTube saya akhirnya sudah bekerja sama dengan YouTube gitu ya. Terus kemudian channel saya maksudnya. Terus kemudian saya juga menemukan lagu-lagu Merapuh ini, dan semoga sekali lagi buat teman-teman di rumah yang nonton ini, jangan pernah ragu akan apapun yang Tuhan katakan. Coba dengarkan dia. Kalau sekarang pada saat ini Anda merasa bahwa Anda sedang sendiri, Anda sedang menghadapi masalah yang berat dengan situasi sekarang, dengarkan Tuhan mau bicara apa, karena Tuhan itu akan berbicara tidak secara langsung nih gitu. Tapi perhatikan orang-orang sekitar Anda, karena mungkin Tuhan akan berbicara melalui mereka. Itu dia sharing saya pagi hari ini, cerita saya tentang di balik album Merapuh 11 tahun yang lalu sebenarnya ada apa. Semoga ini bisa memberikan masukan untuk Anda. Sekali lagi, berani berserah kepada Tuhan dan berani untuk mengikuti apa yang Tuhan katakan kepada Anda. Oke gitu ya, thank you banget untuk Anda yang sudah menonton ini. Tunggu juga lagu saya repackage-nya album Merapuh di konten YouTube saya. Semoga ini bisa mengisi Anda yang mungkin sedang mengalami rasa-rasa yang tidak nyaman, mengalami kegalauan dalam hidup Anda. Jadi kalau misalnya nanti Anda menemukan di lagu-lagu saya suasananya adalah suasana galau, suasana apapun gitu, saya juga tidak akan merubah kata-katanya. Saya biarkan seperti itu. Itu bukan karena itu adalah refleksi saya sekarang, tapi adalah refleksi saya 11 tahun yang lalu sebelum saya masuk menjadi seorang frater di Projo Keuskupan Agung Semarang. Terima kasih sekali untuk Anda, berkah dalam. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Semoga ini berguna untuk Anda. Bye. Jangan lupa nontonnya sampai habis. Bye.